Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Selamat malam Bapak Ibu, apa kabar? Bapak Ibu, alhamdulillahirobbilalamin, hari ini kita bisa berkumpul lagi di Novotel ini ya. Sudah mungkin ada yang sudah lama sekali tidak bertemu ya, dan hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu, ya, di kesempatan hari ini saya keliling Indonesia sejak tanggal 5 kita pulang ke Indonesia, tanggal 3 pulang ke Indonesia, tanggal 5 web waktu itu dibuka pertama kali, tanggal 11 saya sudah Ladina. Hari ini adalah kota ke-12 yang saya kunjungi. Tanggal 5 besok saya di Surabaya, tanggal 6 saya di Balikpapan, dan terakhir tanggal 7 saya di Makassar ya. Nah Bapak Ibu, Gala Dinner ini ditujukan adalah untuk kita membangun lagi silaturahmi kita ya, melengkapkan lagi chemistry di dalam diri kita ya, bahwa tidak ada batasan di dalam diri kita Bapak Ibu. Walaupun kadang kita jauh ya, ada yang di kota masing-masing, kami di Jakarta, Pak Derik di Jakarta, saya di Jakarta, kadang juga di Palembang, tetapi secara ikatan batin kita semua adalah keluarga besar, kita semua adalah saudara, dan kita semua adalah ya, teman ya. Nah Bapak Ibu, di kesempatan hari ini ya, sedikit saja saya hari ini akan berbicara, karena Pak Derik juga akan menyampaikan dan berdiskusi dengan Anda tentang teknis-teknis sedikit dan tentang apa yang kita bangun ke depannya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, ketika hari ini kita sudah punya partisipan 600.000 orang, menuju 1 juta, menuju 5 juta insya Allah di akhir tahun Bapak Ibu. Banyak orang yang berpikir bahwa semua ini adalah kebetulan. Banyak orang berpikir, wah luar biasa Dav ya bisa seperti ini ya. Bapak Ibu, tahukah Anda bahwa semua ini ya kami bicarakan jauh-jauh sebelum dan ini ada Bapak Ibu. Dan kita bangun, kita launching pertama kali tanggal 6 Januari, tanggal 5 kita kumpul di Jakarta. Tapi saya sama Pak Derik Bapak Ibu berbicara tentang DAF itu sudah jauh-jauh hari Bapak Ibu, sekitar bulan Agustus September 2014. Kami sudah bicarakan ini. Aku bilang sama Derik ya, waktu itu kami berdua ngobrol, bro, nanti kita punya komunitas yang besar ya, kita akan bangun sampai 1 juta orang. Kita akan berkumpul dengan orang-orang hebat, orang-orang baik, dimulai dari orang-orang terdekat kita. Ya kawan-kawan kami waktu itu Bapak Ibu lagi banyak sekali terjepit masalah ekonomi, banyak sekali orang-orang yang masalah dengan hutang dan lain-lain. Nah, kami punya keinginan bagaimana kami membangun suatu komunitas, dan komunitas ini bisa menyelesaikan semua masalah mereka ya, bisa merubah kehidupan mereka. Bapak Ibu, kami punya keinginan waktu itu ingin membangun suatu komunitas bagaimana komunitas ini diisi oleh orang-orang baik, berkumpul di sana, bekerja bersama-sama ya, yang awalnya mereka terlilit hutang ya, perantara dari komunitas yang kita bangun ini mereka bisa terbebas dari hutang. Dari yang awalnya mungkin mereka diremehkan secara derajat di keluarga karena tersisihkan secara ekonomi. Ayah mereka adalah keturunan yang mungkin dibanding kakak-kakak ayahnya itu jauh di bawah keluarga yang lain. Mereka terhina secara ekonomi, secara derajat dihina. Nah waktu itu kami berpikir alangkah luar biasanya kalau kita bisa mengangkat derajat teman-teman kita sama-sama ya, dari yang awalnya mereka yang mungkin punya tantangan hidup, tapi perantara suatu komunitas yang kita bangun semuanya bisa berubah. Nah Bapak Ibu ya, di situ juga kami sudah berpikir tentang membangun suatu support system. Kita akan bangun pertemuan dari 5 orang ke 10 orang ke 100 orang ke 500 orang ke 1000 orang ke 5000 orang 10.000 orang sampai puluhan ribu orang nanti di akhir tahun di Jakarta. Semuanya Bapak Ibu sudah kami bicarakan jauh-jauh sebelum DAF ada. Jadi kalau ada orang bilang bahwa ini sebuah kebetulan, tidak Bapak Ibu. Semua hal besar di dunia itu direncanakan. Tidak ada hal besar di dunia itu kebetulan Bapak Ibu. Bapak Ibu ya, manusia bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Ya, saya pastikan kepada Anda, kita rencanakan semua ini dengan baik. Ya, tapi yang membuat hari ini saya bersyukur Bapak Ibu. Ya, yang membuat saya bersyukur bukan hanya beribu-ribu kali lagi mengucap alhamdulillah, bukan berjuta-juta kali, tapi saya tidak terhingga mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena apa Bapak Ibu? Karena alangkah sayangnya Tuhan ini kepada kita, hingga Dia bisa meluruskan, bisa mewujudkan seluruh niatan dan rencana besar kita Bapak Ibu. Luar biasa. Siapa kita ini hingga Tuhan dengan sekejap saja dalam waktu 1 tahun merubah nasib kaumnya,
Merubah nasib seseorang Bapak Ibu. Yang awalnya dihina-hina, hari ini diangkat derajatnya, dihormati, ditepuk tangannya di panggung Bapak Ibu. Yang awalnya dikejar-kejar, banyak yang tidak bisa pulang ke kotanya karena dililit hutang, sekarang bisa dengan busukkan dadanya datang ke kotanya kembali Bapak Ibu. Yang awalnya datang suatu kondangan mengajak ayahnya diremehkan, sekarang bisa ayahnya dihargai karena ayahnya sudah punya mobil sendiri Bapak Ibu. Begitu banyak perubahan hidup. Nah, yang saya syukuri adalah hari ini Bapak Ibu, tidak henti-hentinya saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alangkah sayangnya Tuhan ini kepada kita Bapak Ibu. Dari seluruh hambanya di muka bumi ini, ya hari ini 2015 Tuhan memberikan Nesia kesempatan untuk menjadi orang yang jauh lebih baik. Inilah Bapak Ibu yang harus kita syukuri, ya, yang tidak boleh kita lupakan Bapak Ibu, ya, perubahan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, 1 tahun Bapak Ibu, seperti langit dan bumi Tuhan merubah hidup kita. Yang awalnya dikejar-kejar hutang, sekarang bukan hanya lunas, tapi sudah bisa ngutangin orang Bapak Ibu. Luar biasa. Saya sama Pak Derik Bapak Ibu, tidak pernah aneh 2015 kita akan besar. Tidak pernah ragu sedikit pun di dalam hati kami, kita akan besar. Kenapa Bapak Ibu? Karena setiap orang memulai dengan kondisi susah. Semua orang di Januari 2015 memulai Davini Bapak Ibu dengan kondisi minus, dengan kondisi dikejar-kejar orang. Tanpa disuruh berdoa pun mereka semua akan berdoa Bapak Ibu. Tanpa dimotivasi pun semua orang akan sangat termotivasi sendiri. Karena motivasi terbesar mereka bukan perkataan aplennya, tapi kondisi hidup yang sangat sulit. Di 2015 semua orang bisa berubah karena kondisi kehidupan mereka masing-masing. Dan kami sangat yakin Nesia akan sangat besar di 2015. Tapi kami cukup takut di 2016 ini Bapak Ibu. Saya dengan Pak Derik cukup takut memulai 2016 ini. Anda tahu kenapa? Karena sahabat-sahabat kami memulainya dengan kondisi sukses. Semua sahabat-sahabat kami memulai Nesia tahun ini dengan sejahtera semua Bapak Ibu. Yang kami takutkan mereka tidak lagi berjuang. Mereka hanya menikmati hasilnya saja. Mereka lupa berdoa lagi. Mereka lupa bersyukur lagi. Mereka tidak ada motivasi lagi karena hutangnya semua sudah lunas. Rumahnya sudah mulai nyaman. Mobilnya sudah mulai nyaman. Tidak ada tuntutan lagi. Kalau dulu Bapak Ibu, tidak usah disuruh pedal top. Jam 5 subuh sudah siap-siap. Orang belum bangun sudah diketok, Pak saya mau presentasi Pak. Sekarang mungkin jam 9-10 pagi belum bangun Bapak Ibu. Tidak ada tuntutan, tidak ada lagi orang yang menekan Anda. Hidup Anda sudah begitu nyaman hari ini. Ya, mobil Anda sudah baru semua Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, inilah yang saya ingin ajak Anda hari ini berdiskusi. Saya ingin menyapa hati Anda hari ini Bapak Ibu. Mungkin kita sudah sukses, tapi orang-orang yang baru bergabung belum mendapatkan apapun Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu, mungkin kita sudah bisa merubah hidup, tapi begitu banyak orang yang kita ajak belum bisa merubah hidup mereka Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, hari ini ya, saya ingin berkata kepada Anda bahwa Nesia bisa besar di 2016 dan seterusnya ketika kita tahu dari mana kita berasal. Kita masih sadar dari mana kita memulai. Ketika kita menyadari itu, maka ketika Anda masih paham bahwa dari mana Anda berasal dan apa sudah diperbuat Nesia untuk kita setahun ini Bapak Ibu, kita pasti akan terus berjuang untuk itu. Kita pasti berani bayar berapapun harganya, nilai dari perjuangan hingga kita bisa merubah hidup kita Bapak Ibu. Nah hari ini Bapak Ibu, ya saya hanya ingin menyapa Anda saja. Ya, yang saya takutkan bukan Megatron, yang saya takutkan bukan voucher. Ya saya tidak pernah takut itu. Ya, saya tidak pernah terganggu akan itu Bapak Ibu, walaupun kadang risih-risih juga. Ya, saya tidak pernah takut akan gangguan-gangguan besar. Yang saya takutkan adalah ketika kita semua di ruang ini sudah cukup puas dengan apa yang kita capai, dan kita tidak mau DAF besar lagi, kita tidak mau Nesia besar lagi. Itu saja. Ketika titik itu terjadi, ya maka ya Tuhan pun akan membelokkan rezekinya kepada orang lain Bapak Ibu. Bapak Ibu, ya hari ini saya ingin mengajak Anda, ya sebelum nanti Pak Derik akan berbicara tentang plan baru kita
ya mungkin Anda ada yang belum paham, mumpung hari ini kita bertemu, bahkan cerita-cerita sedikit, ya. Tapi sadari Bapak Ibu, kita bukan berbicara tentang diri kita hari ini. Janganlah berpikir bahwa kita seolah-olah hanya hidup hari ini saja. Tapi berpikirlah bahwa kita punya orang lain. Ini perkumpulan, melibatkan orang banyak, bukan hanya memikirkan hidup kita hari ini saja, tapi bagaimana kita bisa hidup lama, ya nation ini bisa panjang, nation ini bisa abadi, hingga bisa merubah kehidupan banyak orang tanpa kecuali. Tidak ada satupun orang yang tidak dapat hasil dari kongres kita, Bapak. Itu yang kita harapkan. Nah Bapak Ibu, ya, ketika hari ini kita sudah bisa mewujudkan banyak impian, ya, saya tidak tahu Bapak Ibu, ya kadang di sela-sela waktu, ya, lagi nyetir sendiri, lagi diam sendiri, lagi di kamar sendiri, ya maklum Bapak Ibu masih sendiri kan, jadi mikirnya sendiri, ya. Ketika saya lagi sendiri Bapak Ibu, saya lagi berpikir, luar biasa. Tuhan itu kenapa ya? Tuhan itu sayang sekali sama kita, ya. Nah, Bapak Ibu, saya punya asumsi seperti ini. Ya ini hanya pandangan saya, pendapat saya yang saya imani. Saya sangat yakin Bapak Ibu, kita bisa lancar seperti sekarang ini, ya. Artinya bukan kita tidak pernah ada masalah ya. Indonesia itu 2015 sudah banyak masalah apa betul? Dari bulan Februari, bulan Maretnya, terus ada terus masalah. Artinya bukannya Indonesia tidak pernah ada masalah, kita banyak sekali masalah. Yang jadi pertanyaan kita, kenapa kita bisa lalui semuanya dengan baik? Nah, saya sangat yakin Tuhan sayang kepada kita. Pertama, karena kita punya nawa itu yang baik. Kita punya niat yang baik. Mungkin bagi sebagian orang Bapak Ibu, niat baik itu bukan hal penting. Tapi bagi saya dan Pak Dery, inilah modal utama kami. Hingga hari ini Indonesia bisa lebih dari 1 tahun. Ketika kita ada masalah Bapak Ibu, ya, kita dihadapkan dengan begitu banyak tantangan. Mau A, mau B. Keputusan apa? Kita harus mengambil suatu keputusan untuk orang banyak Bapak Ibu. Ketika kita ada tantangan, ketika kita ada masalah yang kita hadapi. Ketika kita punya niat baik Bapak Ibu, ketika kita punya niat baik, maka Tuhan itu akan menggerakkan hati kita, menerangi hati kita, menerangi kolbu kita, membukakan pandangan kita, memberikan solusi terbaik Bapak Ibu. Kita tuh diarahkan bagaimana kita mencari solusi-solusi baik, hingga ketika kita ada masalah, solusi yang kita temukan itu entah dari mana Bapak Ibu, entah ketemu di mana, solusi dan solusi terbaik yang keluar. Tapi ketika kita punya niat jahat, nawaitunya sudah jahat, ketika kita dihadapkan masalah, maka Tuhan membutakan hati kita, menutup pikiran kita, hingga kita tidak bisa mencari solusi yang terbaik Bapak Ibu. Jadi menurut kita, menurut kami, ya, niat baik itu adalah segalanya saat itu di awal Bapak Ibu, ya, dan selamanya. Jadi di awal niat baik ini harus kita jaga. Saya selalu berdoa sama Tuhan, ya Allah, semoga hati ini selalu kau luruskan, tidak kau lencengkan dari nawaitunya kami Bapak Ibu, ya. Itu pertama, kenapa Tuhan sayang kepada kita. Yang kedua Bapak Ibu, saya sangat yakin kita bisa panjang seperti hari ini dan insya Allah selamanya Bapak Ibu. Yang kedua, karena adanya doa yang dijabah, adanya doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Nah, saya tidak tahu doa siapa, tapi yang pasti Tuhan kabulkan. Apakah doa istri Anda yang ada di rumah? Anda bekerja tiap hari, merasa Andalah yang bisa closing, merasa Andalah yang menarik bonus, merasa Andalah yang menciptakan omset, padahal Tuhan bukan mewujudkan itu. Itu terjadi ketika istri Anda di rumah berdoa. Semoga suamiku ini dilancarkan Tuhan, dilancarkan ya Allah, dan rezekinya dilancarkan, dia bisa closing, bisa berubah kehidupan kami, didengar Tuhan dan ijabah dikabulkan oleh. Ya, jadi kita tidak boleh berpikir kita sukses hari ini karena kita. Ketika kita berpikir seperti itu Bapak Ibu, itulah akhir dari semua cerita sukses kita. Ya, sadari bahwa banyak faktor kesuksesan kita Bapak Ibu. Pertama adalah doa dari pasangan. Mungkin pasangan Anda yang membuat kita semua bisa sukses Bapak Ibu. Ya, semoga ya orang-orang di Indonesia di perkumpulan suamiku itu bisa sukses, ya, didengar oleh malaikat, diaminkan oleh malaikat, dikabulkan oleh Tuhan Bapak Ibu. Mungkin juga ya doa dari suami Anda. Mungkin juga doa dari anak-anak Anda Bapak Ibu.
Ya, semoga mami papiku, ayah ibuku yang lagi presentasi dibahagiakan, dilancarkan. Semoga mereka bisa sukses sehingga bisa sekolahkan aku. Ya, doa anak-anak yang memang soleh diijabah oleh Allah dan dampaknya kena ke kita semua, Bapak Ibu. Mungkin saja doa salah satu anak-anak Anda. Mungkin juga doa dari orang tua kita, Bapak Ibu. Yang mungkin kita merasa orang tua kita ini orang miskin, orang tua kita ini tidak bisa ngasih harta ke kita, tapi kita tidak tahu, Bapak Ibu. Sukses kita hari ini karena doanya setiap malam.